Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Netiyani. Instansi saya di SMP Negeri 5 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, kelas level 3, kreasi 30. Selamat menyaksikan tugas akhir pembatik level 3 tahun 2024. Berkelana di dunia imajinasi, membaca dan memirsa cerita fantasi. Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kompetensi, capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami isi cerita fantasi di bola-bola waktu dengan baik dan kreatif melalui kegiatan menemukan tema, latar, tokoh, alur, dan amanat dari teks cerita fantasi yang dibaca. Motivasi. Burung pipit di atas lembu. Terbang ke sana indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu. Sambut pelajaran dengan semangat. Gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta, ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura, sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Materi. Berkelana di dunia imajinasi merujuk pada kegiatan atau proses membiarkan pikiran bebas menjelajahi ide-ide, gambar, dan konsep yang tidak terikat oleh realitas fisik. Ini bisa terjadi saat seseorang berhayal, bermimpi, atau terlibat dalam aktivitas kreatif seperti menulis cerita, melukis, atau bermain peran. Dunia imajinasi memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi kemungkinan yang tak terbatas, menciptakan karakter dan tempat yang fantastis, serta menemukan solusi inovatif untuk masalah nyata. Berkelana di dunia imajinasi seringkali membantu meluaskan wawasan, merangsang kreativitas, dan memberikan pelarian sementara dari tekanan kehidupan sehari-hari. Pengertian teks fantasi. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokoh seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang hayalan seseorang atau cerita tentang peri. Mari kita saksikan cerita fantasi, Bola-Bola Waktu, yang diperankan oleh siswa-siswi SMP Negeri 5 Cipongkor. Ipan menendang kerikil di jalan dengan kasar, hingga terpelinting berhamburan. Ipan, anak paling usil di kelasnya, tahu. Ia segera mengejek Sejak kapan Ipan, kamu tukang dan kue ganti profesi menjadi tukang tidur? julukan tukang kue. Untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelasnya. Dan begitu Pian memulainya, julukan tukang kue. Untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelasnya. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Kau ingin melihat apa yang akan terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Bu, ragu-ragu Ipan mengangguk. Ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran, ia menatap Nina dan Danu, adiknya. Mengapa mereka tidur di sini? Ipan menatap sekeliling. Kamar itu sempit, pengap, dan terutama sangat berantakan. Barang-barang miliknya tergeletak di mana saja. Kamu sudah bangun, Pan?
Syukurlah, Ibu pergi dahulu ya. Jangan lupa antar adik-adikmu ke sekolah. Hai Pan, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue basah untuk arisan, tetapi ibu bilang ia sedang tidak enak badan. Pesan buat teman-teman, amanah cerita singkat dari Bola-Bola Waktu. Yang pertama berkaitan tindakan bullying alias perundungan. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perundungan, terutama terkaitan dengan sekolah, merupakan perilaku yang tidak baik, secara tidak langsung dapat menyakiti seseorang. Bahwa setiap individu layak dihormati tanpa memandang latar belakang atau pekerjaan keluarganya. Jadi penonton diajak untuk memahami pentingnya empati, memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami dari SMP Negeri 5 Cipongkor. Kuis. Mari kita mulai. Berdoalah sebelum memulai. Bacalah soal dengan teliti. Pilihlah jawaban yang menurutmu paling tepat. Jika salah, kamu boleh mengulanginya, dan jika sudah benar, lanjut ke soal berikutnya.